Halo guys, jumpa lagi dalam film tegang. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan lemes dan admin dapat membuat kalian tegang. Di kesempatan kali ini, admin ingin menceritakan alur cerita sebuah film berjudul Basic Instinct. Film bergenre detektif yang dibumbui dengan unsur misteri, thriller klasik, dan erotisme ini dibintangi oleh aktor dan artis kawakan Hollywood yakni Sharon Stone dan Michael Douglas. Sejak tahun rilisnya di 1992, film ini menjadi salah satu film paling kontroversial. Bahkan pada awal tahun 2000 masih ramai diperbincangkan karena saat itu Sharon Stone sedang naik daun, ditambah beberapa potongan adegan yang tergolong panas. Sebelum dimulai videonya, jangan lupa like dan subscribe karena subscribe itu gratis, namun dengan melakukannya, kalian sudah mendukung admin agar tegang selalu. Film diawali dengan adegan pembunuhan seorang pensiunan bintang rock, Johnny Bosch, yang ditikam sampai mati dengan pisau pemecah es saat berhubungan seks bersama wanita misterius. Sesaat setelah pembunuhan itu, detektif Nick Curran datang menyelidiki ke lokasi pembunuhan bersama sejumlah timnya. Timnya Nick mendapat laporan bahwa korban terakhir terlihat keluar dari klub bersama pacar biseksualnya bernama Catherine Trammell. Tidak membuang waktu, Nick pun segera menuju kediaman Catherine untuk memulai penyelidikan. Sesampai di rumah Catherine, Nick mulai menginterogasinya, yang kemudian dijawab dengan jawaban-jawaban sensual dari Catherine. Balik ke kantor, Nick bertemu dengan psikolog, Dr. Beth Garner, yang menjadi konselor Nick karena Nick ternyata pernah memiliki masa lalu yang buruk. Dan dia butuh rekomendasi dari Dr. Beth agar dapat melanjutkan karirnya sebagai detektif. Kembali ke ruang kerja, Nick mendapat info bahwa Catherine adalah seorang novelis kriminal yang menulis buku tentang pembunuhan bintang rock and roll. Nick membaca buku karya Catherine dan mendapatkan cerita bahwa korban dibunuh menggunakan pemecah es di ceritanya. Hal ini membuat Catherine menjadi tersangka utama pembunuhan Johnny Bosch. Nick akhirnya kembali ke rumah Catherine dengan tujuan menjemputnya untuk diinterogasi di kantor polisi. Setelah berganti pakaian, Catherine pun ikut bersama Nick. Dalam perjalanan, Catherine bercerita kepada Nick bahwa dia sedang menulis novel baru yang bercerita tentang seorang detektif mencintai wanita yang salah, dan wanita itu pun akhirnya membunuh detektif itu. Sampai di kantor polisi, interogasi langsung dilaksanakan. Catherine tampak tidak kooperatif dan mengejek tim penginterogasi dengan merokok di dalam ruangan interogasi, menjawab pertanyaan dengan sensual dan asal-asalan. Catherine juga mengekspos bentuk tubuhnya, membuat para interrogator bingung dan terangsang tentunya. Setelah melalui alat pendeteksi kebohongan dan lulus, akhirnya Catherine diizinkan pulang. Nick mengantar Catherine pulang, dan selama perjalanan pulang, Catherine mengekspos jati diri Nick mengenai masa lalunya yang ternyata banyak diketahui oleh Catherine. Nick lalu pulang dan mampir ke bar untuk ngobrol dengan teman-temannya. Namun, teman-temannya malah mengolok-olok Nick tentang masa lalunya. Nick yang kesal akhirnya memilih pulang bersama Dr. Beth, dan mereka bercinta malam itu. Selesai bercinta, Beth mengatakan bahwa dia pernah berkuliah psikologi di satu tempat yang sama dengan Catherine. Oleh bosnya, Nick mendapat tugas membuntuti Catherine kemanapun dia pergi. Dalam usaha membuntuti Catherine, Nick mendapatkan Catherine pergi ke rumah wanita bernama Hazel Dopkins, yang ternyata memiliki rekor pernah dipenjara
karena pembunuhan suami dan anak tanpa alasan yang jelas. Nick mendatangi rumah Catherine lagi dan menemukan foto serta artikel mengenai dirinya di dalam rumah Catherine. Catherine mengatakan dia menggunakan sosok Nick sebagai inspirasi dalam penulisan buku detektifnya yang baru. Begitu pula dia menggunakan Hazel Dawkins untuk inspirasi dalam Catherine menulis buku tentang pembunuhan. Catherine juga mengetahui masa lalu kelam Nick yang ternyata Nick pernah tidak sengaja menembak turis saat mabuk kokain selama tugas penyamaran. Dari Catherine, Nick juga mengetahui bahwa Catherine telah menyuap Letnan Marty Nielsen, bosnya Nick, untuk informasi dari file psikologis Nick. Nick pun marah dan menyerang Nielsen di kantornya. Nick akhirnya diusir oleh Nielsen. Nick juga marah kepada Beth karena Beth lah yang memberikan file psikologis Nick kepada Nielsen. Beth mengatakan terpaksa melakukannya agar Nick tidak dimutasi karena hasil psikologisnya. Malam itu, Nick mendapat kabar Nielsen terbunuh. Nick yang baru saja bertengkar dengan Nielsen tentu saja menjadi tersangka utama pembunuhan Nielsen. Setelah diinterogasi, Nick pun diskors dari jabatannya. Nick mencurigai Catherine membunuh Nielsen. Dia merasa terjebak dalam permainan Catherine. Nick akhirnya mencoba mendekati Catherine untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Catherine mengundang Nick ke klub malam. Sesampai di klub malam itu, Nick melihat Catherine sedang berpesta narkoba bersama teman lesbiannya. Setelah memakai narkoba, Nick dan Catherine menari bersama di lantai dansa. Malam itu pun mereka akhirnya berhubungan seksual. Saat sedang bercinta, Catherine mengikat tangan Nick dengan sial putih keranjang. Sama persis seperti Johnny Bosch waktu itu terikat dan terbunuh. Bedanya, Nick tidak terbunuh malam itu. Selesai sesi percintaan, teman lesbian Catherine datang dan mengancam Nick karena dia cemburu. Suatu malam, Nick bertemu dengan Gus, temannya yang memarahinya karena Nick sudah meniduri Catherine. Gus menasihati Nick agar tidak terjebak dalam permainan Catherine. Sesaat setelah Gus pamit pulang, Nick ditabrak oleh mobilnya si Catherine. Nick bangkit dan mengejar mobil tersebut. Setelah kejar-kejaran yang intens, mobil Catherine hilang kendali dan terbalik. Nick sempat mengira Catherine yang menerornya, tapi ternyata yang mengendari mobil itu bukanlah Catherine, melainkan teman lesbiannya Catherine. Dia pun meninggal dalam kecelakaan itu. Catherine sedih sekali karena kehilangan teman lesbiannya. Nick akhirnya menenangkannya dengan tidur bersamanya. Di tempat tidur, Catherine bercerita mengenai gadis bernama Lisa Oberman yang pernah terobsesi kepada Catherine sewaktu di kuliah. Nick mengingat itu sebagai informasi untuknya. Teman lesbian Catherine yang meninggal ternyata punya rekor pembunuhan. Hal ini membuat Nick bingung. Kenapa orang di sekitar Catherine adalah pembunuh semua? Maka, Nick pun mengambil inisiatif mengecek nama Lisa Oberman. Tapi setelah mengecek kemana-mana, nama Lisa Oberman tidak pernah ada. Nick akhirnya mengecek lebih dalam lagi, dan akhirnya dia mendapatkan Lisa Oberman adalah nama Dr. Beth sewaktu kuliah. Nick pun akhirnya mendatangi Dr. Beth. Dia menginterogasinya sebagai mantan teman lesbiannya Catherine di kampus dulu. Nick marah kepada Beth karena tidak pernah menceritakan hal itu padanya. Namun, Beth menyangkal semua omongan Catherine. Nick menjadi bimbang mana yang harus dia percaya. Suatu hari, Nick datang ke rumah Catherine lagi dan menemukan halaman terakhir buku yang ditulis Catherine di mana cerita detektif fiksi menemukan tubuh pasangannya di lift. Catherine kemudian memutuskan hubungan dengan Nick
dan mengatakan bahwa novelnya sudah tamat, hubungan pun tamat. Menyebabkan Nick merasa dipermainkan, dia menjadi kesal dan curiga. Nick kemudian bertemu rekannya Gus yang telah mengatur untuk bertemu dengan teman sekamar kuliah Catherine di suatu gedung, berharap untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi antara Catherine dan Beth. Saat Nick menunggu di dalam mobil, Gus yang masuk di dalam gedung ditikam sampai mati dengan pemecah es di dalam lift. Karena mengingat halaman terakhir bukunya Catherine, Nick berlari ke dalam gedung dan menemukan tubuh Gus mati dengan cara yang mirip dengan adegan yang dijelaskan di novel tersebut. Beth tiba-tiba muncul di sana dan menjelaskan dia menerima pesan untuk menemui Gus. Nick mencurigai Beth telah membunuh Gus. Nick akhirnya menembak Beth setelah melihat gelagat Beth ingin mengambil senjata dalam baju. Tapi ternyata Nick salah, dalam baju Beth hanya ada gantungan kunci, dan Beth terlanjur meninggal. Polisi mencari bukti yang dikumpulkan di apartemennya Beth. Bukti-bukti menunjukkan bahwa Beth adalah benar-benar pembunuh Johnny Bosch, Nielsen, dan suaminya sendiri, bersama dengan koleksi foto dan clipping koran Catherine yang menyatakan obsesi Beth kepada Catherine. Kasus akhirnya ditutup, namun Nick masih bingung dan sedih. Film diakhiri dengan Nick kembali ke apartemennya dan bertemu dengan Catherine yang sudah menunggunya. Catherine mengatakan dia terpaksa meninggalkan Nick waktu itu karena tidak mau orang-orang di sekitarnya yang dicintainya selalu meninggal. Keduanya pun berhubungan seksual malam itu. Saat mereka membahas masa depan mereka, pemecah es terungkap berada di bawah tempat tidur. Demikian alur cerita film Basic Instinct. Moral yang dapat diambil dari film ini adalah lebih baik milikilah hubungan percintaan yang normal-normal aja lah guys. Hubungan biseksual ujung-ujungnya jelimet jadinya. Aduh. Jangan lupa untuk like dan komen jika ada film apa yang kalian ingin admin ceritakan alur cerita filmnya. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe agar tidak ketinggalan konten film tegang yang lainnya. Bye-bye guys.